Keluar dari sini sekarang dan jauhin Dira. Hei, lo itu cuma membantu di sini. Punya hak apa lo ngatur-ngatur gua? Saya ibunya Dira. Saya nggak akan biarin kamu macem-macem sama anak saya. Ya dia istri baru bokap gue. Tapi ya gue nggak pernah ya nganggap dia sebagai nyokap gue. Kamu nganggap saya sebagai ibu kamu, saya terima. Tapi saya yang bertanggung jawab sama ayah kamu kalau kamu ada apa-apa, Dira. Dan sekarang, kamu keluar dari sini sekarang. Tahan nggak? Keluar. Cepet lepasin. Kamu tuh nggak berhak yang ngatur-ngatur aku. Kamu bukan ibu aku. Ribet banget sih Bu Tiri lo. Nah, sekarang kita putus. Maksud kamu apa, Re? Aku tuh udah sayang banget sama kamu. Gue gak suka cewek ribet. Apalagi Bu Tiri lo. Ah udahlah. Rey. Dira, Lepasin. Ini semua gara-gara kamu ya? Rey jadi mutusin aku. sadar, Dira sadar. Dia tuh nggak pantas buat kamu. Halah, emang kamu tahu apa soal dia? Kamu gak tahu apa-apa kan? Jangan sok jadi ibu aku. Benci sama kamu. Dia mau kemana, Dira? Saya ngelihat Dira sama pacarnya udah kelewat batas, Mbak. Cara mereka pacaran di mata saya itu udah gak pantas. Yang Mbak lakukan dengan cara menegur itu sudah benar, Mbak. Seharusnya Dira malah berterima kasih. Karena Mbak sudah mengingatkan dia. Ini kan semua datangnya dari rasa sayang. Mbak ingin melindungi anak sambung Mbak. Dia seorang perempuan loh. Mbak menjaga kehormatannya dari kemungkinan tindakan yang tidak senonoh dari pacarnya sendiri. Tapi kenyataannya nggak begitu. Dira malah makin benci sama saya. Dia ngerasa saya udah ikut campur urusan pribadinya. Lalu setelah itu bagaimana Mbak? Apakah kejadian ini justru membuat hubungan kalian makin memburuk? Iya. Bahkan dia ngadu ke Mbak Mira. Katanya saya penyebab dia putus sama pacarnya. Udah ngerasa sok penting ya kamu? Baru juga numpang di sini, kamu udah berani atur-atur Dira. Kamu pikir siapa? Iya. Dulu aja ibu gak pernah tuh ngatur-ngatur aku buat pacaran. Saya nggak pernah larang kamu pacaran, Dira. Tapi harusnya kamu tahu batas. Yang saya lihat tadi itu berlebihan, Dira. Alah, so suci kamu. Nah waktu kamu pacaran gak gitu juga? Hah? Jangan-jangan waktu kamu pacaran emang udah gak perawan ya? Jaga mulutnya, Mbak. Ya ya kamu. Anjani, lepasin tante. Astaga Mbak, Mbak sampai pingsan dipukul sama benda tumpul oleh Dira. Iya, saya nggak nyangka Dira sampai segitunya sama saya. Terus reaksi suami bagaimana Mbak ketika dia melihat kondisi kamu seperti itu? Pastinya Mas Arya sangat khawatir. Bingung lihat saya tiba-tiba tergeletak tak sadarkan diri. Tapi kamu nggak cerita sama dia? Enggak, Mbak. Saya nggak bilang apa-apa. Alhamdulillah, Anjani kamu sudah sadar juga. Ya Allah, aku khawatir banget. Jani udah baikan. Padahal kami tadi panik banget loh pas lihat Jani pingsan. Iya ya, makanya aku langsung telepon ayah. Soalnya aku khawatir banget. Lain kali jangan terlalu maksa bersihin rumah ya. Aku kan sudah bilang jangan terlalu diporsir. Lihat sendiri kan, kamu terpeleset waktu ngepel dan jatuh pingsan.
Padahal tadi aku udah bilangin Jani lo supaya nggak ngepel. Kan lantainya udah aku pel. Tapi nggak tahu kenapa dipel sama Jani lagi. Kayaknya Jani emang nggak suka deh kalau aku bantu-bantu bersihin rumah. Kamu kenapa sayang? Gak apa-apa mas, Kita ke rumah sakit sekarang ya? gak usah mas. Aku cuma pengen istirahat. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kamu istirahat total ya. Ibu kamu sedang sakit. Ayah harap kamu bisa bantu jagain dia ya. Anjani memang bukan ibu kamu. Umurnya juga gak beda jauh sama kamu. Tapi dia istri ayah. Dia juga sayang sama kamu. Setidaknya kamu hargai itu ya. Iya ya. Sebenarnya saya yakin, Mbak. Yakin banget kalau Dira itu bisa nerima saya sebagai ibunya. Tapi itu juga yang bikin Mbak Mira ketakutan. Dia takut Dira jadi deket sama saya. Karena selama ini dia terus menghasut Dira biar benci sama saya. Tapi Mbak sempat menyampaikan juga, ini bukan hanya persoalan Dira saja Mbak. Ada persoalan yang lain. Iya, Mbak. Di tengah rumah tangga yang belum stabil, ujian itu datang tiba-tiba. Mas, kenapa bengong terus? Aku kena PHK. Restoran tempat aku bekerja tutup mendadak. Semua karyawan dirumahkan. Ya Allah. Mas, tapi Mas nggak boleh nyerah ya Mas. Mas kan punya skill yang orang lain nggak punya Mas. Mas ingat? Iya. Untuk sementara, gimana kalau misalnya kita buka usaha aja Mas? Itu kan butuh modal. Kita mulai dari yang kecil aja dulu Mas. Kita bisa jualan depan rumah pakai tenda. Misalnya chicken katsu. Masakan Mas kan pasti enak. Aku beruntung banget punya kamu. Terima kasih ya sayang, udah menyemangatin aku. Mbak Mira? Semoga dagangan kita laris manis ya Mas. Amin. Apa-apaan ini? Jualan depan rumah gitu? Yang bener aja. Dira, ini usaha kita. Ayah nggak mau diam saja. Yuk bantu beres-beres meja. Bantuin. Maaf ya, aku tuh malu punya ayah yang jualan kayak ginian gitu depan rumah. Dengar ya, semenjak ayah nikah sama perempuan ini, hidup ayah tuh makin sial. Buktinya ayah di PHK. Terus sekarang apa? Jualan ginian doang. Dira, jaga mulut kamu. Anjani ini istri ayah. Dan ini juga usaha halal. Ya emang halal sih. Tapi murahan. Lama-lama anak ini kurang ajar. Gak apa-apa Mas. Saya diladenin ya. Kita lanjut lagi yuk. Terus gimana Mbak usahanya? Usaha chicken katsunya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Mbak. Ternyata responnya luar biasa. Makasih ya. Mbak, terima kasih ya. Jangan lupa mampir lagi ya. Uangnya pas ya.
Makasih ya. Makasih. Mas, terima kasih ya. Di rumah mampir lagi nanti ya. Wah, ini sih beneran enak banget. Crispy-nya pas, bumbunya juga beda daripada yang lain. Iya ya, nggak nyangka ada chicken katsu seenak ini. Kalah restoran. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak. Jangan kapok ya. Besok datang lagi. Pasti itu Mas. Terima kasih ya Mbak. Kebetulan kita juga masih coba-coba resep baru. Doain lancar ya. Amin. Lanjut lagi makan kan? Ya, Iya. silahkan. Ah iya. Kalian pikir kalian bisa hidup bahagia? Salah besar. Aku akan membuat usaha kalian hancur. Ayo Anjani jangan ngantuk. Besok harus siap lebih banyak. Tante, Dira, kamu belum tidur? Tante, aku mau minta maaf ya Tante. Maaf kalau selama ini aku udah jahat sama Tante. Maaf juga kalau aku udah gak keras sama Tante. Dan benci sama Tante. Tapi Tante tetap sabar sama aku. Bahkan di saat aku buat Tante pingsan, Tante tetap nggak bilang ke Ayah. Saya cuma nggak mau keluarga ini makin salah paham. Maaf ya Tante kalau aku masih belum bisa panggil Ibu. Tapi aku bakalan berusaha kok Tante. Aku bakalan berubah. Tira, kamu minta maaf aja, saya udah seneng. Panggil apa aja nggak masalah kok. Oh iya Tante, boleh nggak aku ikut bantuin? Soalnya chicken katsu itu makanan favorit aku loh Tante. Emangnya kamu suka? Suka Tante? Oh yaudah, aku ajarin ya. Iya. Nih, ayamnya di situ nanti kamu masukin ya. Lihat Tante, saya mau masukin ini dulu ke kulkas. Ya. Cepet banget ya. Iya Tante, kalau gini bener nggak Tante? Bener. Diaduk lagi.